Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua kalinya, marilah kita lakukan salawat dan salam kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan acara selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif di SD Tumbok. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu Prakarta Ibu Kepala, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu Prakarta dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai nih. Terima kasih kepada pada siang hari ini ya, kita berikan ya kesehatan baik lahir maupun batin. Kita salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya sampai pada kiamat. Lanjut acara yang minggu lalu ya, yaitu tentang budaya positif ya. Itu budaya positif, yaitu yang paparannya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Pak Supriyono ya. Mudah-mudahan apa yang sedang berjalan diberikan kelancaran ya. Amin. Untuk selanjutnya Ibu minta dan berharap kita semua mengikuti dan apa namanya tuh untuk kelancaran Pak Supri itu ya, kita tuh harus mendukung gitu ya, mendukung karena gimana pun juga rekan kita ya, kita harus berbangga rekan kita di SD Gempol ini ada yang lulus untuk menjadi CPG ya, yaitu calon guru penggerak. Tuh mudah-mudahan kita semua juga ya bisa terinspirasi untuk kedepannya, terutama kepada P3K yang telah lulus ya, bisa mengikuti, dan yang lain pun yang masih honor harus semangat gitu, ya. Mudah-mudahan sepatah kata dari Ibu ya tidak banyak lebar gitu ya, karena memang sudah siang. Kita lanjut, yaitu untuk mengikuti apa yang dipaparkan oleh Bapak Supriyono. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Kepala, dan acara selanjutnya itu diseminasi budaya positif pada Bapak Supriyono.
untuk sedikit mengulas lagi tentang program calon guru putra. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di SD Gepong, terutama hasil dari diklat pada modul 1.4. Baik ya. Selanjutnya kita awali aja dengan tujuan yang akan diharapkan pada diseminasi kali ini, yaitu pertama adalah untuk memperkenalkan budaya positif di lingkungan SD Gepong. Yang kedua adalah untuk memperluas wawasan terhadap budaya positif. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan kita dalam penerapan budaya positif. Pada paparan budaya positif ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Baik, sebelum itu kita akan awali dulu. Kalau ada yang berpasangan, kita coba berpasangan ya. Ibu dicoba. Kita salah satu menggenggam sesuatu. Bayangkan yang sebelahnya itu menggenggam sesuatu. Contoh sebelah kanan, ibu genggam sesuatu. Yang satu lagi temannya dicoba buka itunya. Ibaratkan kita menggenggam sesuatu yang memang sangat berharga. Coba Bunjur coba genggam. Nah, ibu ini yang buka, dicoba buka. Pertahankan, yang menggenggam jangan sampai lepas. Kira-kira dipertahankan. Nah, coba kira-kira. Gimana? Terus ini adalah yang kalian genggam adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik ya. Nah, cukup. Sekali lagi gantian sekarang. Gantian. Ayo. Coba gantian. Sekarang mundur, pegang. Yang kenceng. Nah, gantian coba. Bayangkan yang digenggam ini adalah sesuatu yang berharga. Nah, baik ya. Terima kasih. Nah, ini adalah mencoba. Apa sih? Nah, tadi kan udah peragaan ya. Ada pertanyaan yang muncul. Apakah teman Anda yang A atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Tidak. Nah, mengapa? Coba alasannya. Karena susah, sulit karena kita kan mempertahankan Ya, itu mempertahankan sesuatu yang berharga. Apa alasannya? Karena sesuatu yang kita pegang itu berharga, sehingga kita pertahankan. Yang kedua, apakah gantian yang B itu, apakah yang B itu menutup kepala tangan Anda? Nutup enggak? Berusaha. Ya, mengapa? Berusaha membuka. Ayo. yang pertahankan juga sama. Mempertahankan juga sama. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali kontrol adalah yang kita ya, kita sendiri. Mau kita buka atau kita tutup tergantung diri kita. Jadi itulah posisi kontrol itu seperti itu. Dr. William Glasser tentang teori kontrol ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada 4. Yang pertama bahwa ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Wah, saya mampu mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi. Tidak mampu, tidak akan mampu guru itu mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Tidak semua dan bermanfaat. Contohnya, kamu harus berpakaian rapi. Itu pasti akan mencerminkan disiplin. Padahal itu hanya ilusi. Ada sesuatu yang disiplin tapi tidak bermanfaatnya kurang. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
salah, sehingga dianya diam patuh. Padahal belum tentu karakter dia terbentuk dengan kritik yang membuat orang bersalah. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Selaku guru kita kadang-kadang kamu harus nulis loh, harus secara tidak sengaja kan memaksa ya. Nah itu ternyata dari paksaan itu orang dewasa itu tidak memiliki hak memaksa. Tetap pada dasarnya itu makna tersebut adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey ini ada prinsipal center leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti untuk merubah menjadi maju, kita kembali pada diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, kerangka berpikir kita, mindset kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan. Jadi kita harus mengubah bahwa sesuatu itu dalam pikiran itu harus menjadi sebuah realitas atau kenyataan. Di sini ada stimulus. Kita lanjut saja tentang makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah peran disiplin di sekolah kita. Peran disiplin di sekolah kita. Kita kembali flashback, apakah disiplin di sekolah kita sudah efektif? Kira-kira? Ya. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Masih. Apa sesuai arti dari disiplin itu sendiri? Itu nanti kita bahas juga. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya mari kita tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau adakah dari dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Contohnya, saya mau berangkat pagi karena tidak enak dengan ibu kepala. Mungkin seperti itu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Wah, aku ada liut nih. Kita baru mau berangkat. Pernahkah? Pernah tidak? Pernah ya, Bu ya? Pernah melakukan. Contoh aja, kita mau ke sekolah, wah takut ketinggalan, takut dimarahin sama ibu kepala misalkan. Kan ada rasa ya seperti itu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Nah, untuk mendapatkan dia? Pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu itu banyak ya. Ada yang berbagai hal macam. Makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita adalah apa yang terlintas pikiran. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Wah, ini tidak disiplin, dihukum. Wah, itu berarti setelah menjalankan hukuman dia disiplin. Ini hasilnya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Disiplin itu dia harus memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu digunakan, jangan tidak digunakan sama sekali. Kalau perlu ya, jadi hukuman itu kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Boleh? Selanjutnya dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang atau pada orang lain. Kamu misalkan pakaian rapi segala macam itu setelah ini disebut disiplin. Padahal mah bukan itu.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal dia nggak mau masukkan baju ininya keluar, padahal tidak seperti itu. Bapak kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, dengan setara-setaranya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah mewajibkan diri kita sendiri, menguasai diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita tidak bisa melakukan hal yang positif, otomatis menurut Ki Hajar Dewantara perlu didisiplinkan oleh atasan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin diri. Berarti disiplin diri dari dalam diri yang memiliki motivasi tinggi. Dari mana? Dari internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi intinya disiplin adalah internal. Tetapi kalau kita internalnya nggak ada, butuh dari eksternal. Contohnya, wah saya berangkat pagi, teman-teman berangkat pagi, wah saya malu. Nah, nggak apa-apa. Itu sama aja motivasinya dari eksternal, dari luar, tapi bukan dalam dari diri sendiri. Adapun definisi kata merdeka, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu jagoannya noramun lepasing pamrih yang kuat kuasa ama diri priyoga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan terlepas dari perintah, tidak ada yang memerintah, bukan itu, tetapi merdeka itu adalah mampu memerintahkan diri sendiri supaya lebih baik. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah sejalan dengan pemikiran dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, menyatakan bahwa kata disiplin dari bahasa Latin discipi yang artinya belajar. Berarti disiplin dari kata Latin yang berarti belajar. Ternyata disiplin itu belajar dari bahasa Latin. Dan akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, bisa juga dengan murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Berarti motivasi itu terjadi dalam diri kita, itu disiplin. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Skolatis dan Plato juga sama. Disiplin dari diri, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa
yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pertanggungjawaban atau parenthood direct itulah sesuatu menjadi silsilah hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri. Dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi itu intinya. Berarti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dari segala perbuatan baik untuk hak maupun kewajiban kita. Sebagai pendidik kita semua, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekali lagi, motivasi intrinsik. Kata kunci disiplin adalah motivasi intrinsik. Sedangkan nilai-nilai kebijakan pada pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara kemudian di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri